Oke, halo teman-teman penonton setia Pijak Talk. Kembali lagi bersama saya dan di Itual. Jadi Pijak Talk ini memang program rutinnya pijak.id, yaitu obrolan-obrolan ringan dengan berbagai narasumber, membahas berbagai topik. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe di YouTube-nya Pijak Indonesia, dan juga bisa follow berbagai media sosial Pijak ID, ada Instagram, Twitter, Facebook. Di situ ada berbagai macam informasi tentang kegiatan-kegiatan pijak, ada Pijak Reading Group yang kami itu grup klub baca kami yang juga melakukan diskusi rutin setiap minggu. Ada juga rekaman-rekamannya di YouTube, bisa dilihat. Lalu di media sosial kami juga ada update-update terbaru, artikel-artikel terbaru yang diproduksi oleh Pijak ID. Ada banyak topik tulisan, dan belakangan ini kami juga banyak membahas tentang Pilkada 2020 yang nanti bakal diselenggarakan 9 Desember 2020. Nah, narsum Pijak Talk kali ini yaitu Willy Alvarius. Gimana kabarnya, Will? Halo dan kabar aman. Ya, Willy ini bisa dibilang sebagai pengamat sejarah ya, karena semua orang adalah pengamat. Anjay. Dan sekarang sedang menempuh studi magister di sejarah UGM. Nah, sama Willy hari ini kami mau ngomongin bukunya Benedict Anderson yang ini, yang judulnya Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai 1946. Nah, tentu nanti nggak semuanya bakal kita bahas, jadi yang menurut kami menarik aja. Buku ini sedikit pengantar dulu aja ya. Jadi buku ini sangat menarik karena isinya tuh sangat detail, karena hanya membahas masa yang pendek tadi 1944 sampai 46 aja. Jadi sejarah yang sebenarnya cuma 2 tahun, tapi bukunya jadi tebel banget kayak gini. Jadi isinya sangat-sangat mendetail, dan masa-masa transisi dari penjajahan ke kemerdekaan ini kan masa-masa yang krusial karena akan membentuk bagaimana Indonesia ke depannya gitu. Dan setauku belum banyak yang mengkaji sejarah dalam masa-masa periode periode kemerdekaan, periode revolusi ini. Banyak kan sejarah kerajaan lah, bahkan prasejarah, dan yang bentuknya romantis itu. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih ke Willy nih. Jadi di buku ini Benedict Anderson di pembukanya itu kayak menjelaskan kan bahwa revolusi pemuda, kenapa dinamain revolusi pemuda? Ini kan sebenarnya dari disertasi yang jadi buku ya, dan sebenarnya bukan itu judulnya, tapi ini judul buku yang diambil oleh margin kiri ya, Revolusi Pemuda. Jadi dinamai Revolusi Pemuda karena ternyata pemuda punya peran yang sangat penting dan perlu disorot lebih jauh kalau kita ngomongin sejarah di masa kemerdekaan. Nah, uniknya sih Benedict Anderson ini kan di sini menjelaskan bahwa wajah atau strategi revolusi pemuda, perlawanan pemuda khususnya yang terjadi di Jawa, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tradisional dan efek dari penjajahan Jepang gitu. Itu yang membuat wajah cara-cara perlawanan yang dilakukan pemuda waktu itu. Nah, bisa dijelasin dulu nggak, Will? Kira-kira yang dimaksud Anderson faktor tradisional itu apa? Dan efek penjajahan Jepang terhadap cara berpikir pemuda-pemuda waktu itu gimana efeknya? Dan bedanya sama pengalaman pemuda mungkin yang di masa Belanda ya. Kenapa ketika Jepang hadir itu bisa begitu berubah drastis, dan menurut Anderson ini penting untuk melihat gimana sebenarnya semangat revolusi para pemuda waktu itu.
Oke, kalau ngomongin soal ini ya, apa faktor-faktor tradisional kan ya. Ya. Di sini kan band spesifik sebenarnya. Dia bahas revolusi Indonesia, tapi memang spesifik di Jawa. Dan Jawanya pun ya yang dimaksud Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Dan dia menggunakan maksudnya menelisik gimana sih letak pemuda atau posisi kategori pemuda itu dalam tradisi Jawa gitu kan. Dan di sini band mengambil itu dari konsep sebenarnya apa sih orang muda itu gitu kan. Dalam cara berpikirnya orang Jawa tentang pemuda itu apa gitu kan. Jadi kayak oh ya jelas lah itu masa peralihan gitu dari anak-anak ke menuju orang dewasa gitu. Jadi masa-masa antara, dan ketika masa-masa kayak gini kan ya gampangnya kalau secara fisik mungkin dia udah mulai disunat gitu kan, tanda-tandanya udah akil balik lah gitu. Tapi di sisi lain seorang pemuda laki-laki terutama dia akan mulai diusahakan untuk keluar dari rumah. Dalam artian keluar dari rumah di sini adalah mencari guru kan, ngelmu gitu. Yaitu mencari, biasanya sih umumnya kalau karena Jawa itu sangat lekat sekali dengan Islam, ya mereka masuk ke pondok pesantren, mencari kiai, mencari seorang guru agama buat belajar. Jadi kayak mengabdikan diri di situ dalam rentang waktu beberapa tahun. Ntar kalau dia udah merasa cukup dengan ilmu yang dia peroleh di guru-gurunya, dari kiainya, pokoknya dari siapapun, maksudnya kayak guru di sini nggak terbatas gitu, nggak hanya kiai, nggak hanya guru agama. Ntar dia akan keluar kan, keluar dalam artian keluar dari pondok pesantren dan masuk ke dalam sistem masyarakat lagi. Jadi di sini kayak konsepnya adalah ya orang muda ini kayak orang-orang yang sedang gemar-gemarnya gitu loh, kayak mencari identitas mungkin ya. Dan dalam tradisi Jawa juga seorang santri ini kan ini santri ya, jadi ya orang muda yang masuk pesantren ini jadi santri kan, nyantrik gitu. Jadi dia kayak udah punya dunianya sendiri sebenarnya. Jadi kayak dia tuh keluar dari sistem keluarga karena dia udah mulai beranjak gede, keluar dari sistem, maksudnya sementara keluar, dia mengasingkan diri ke dalam pondok, di situ dia belajar ke seseorang yang dianggap orang pintar, dan akhirnya nanti dia mulai melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan norma umum dalam tanda petik gitu, kayak ya macam-macam sih, termasuk ntar kalau yang udah sampai ke titik-titik ekstrim mungkin dia akan banyak melakukan pertapa sampai mereka selibat dan sebagainya gitu-gitu kan kalau dalam konsep Jawa, spesifik Jawa Islam gitu. Nah ini yang kemudian menurutku diambil oleh Benedict Anderson dalam buku ini untuk menandai sebenarnya kayak pemuda spesifiknya di Jawa itu kayak apa sih karakteristiknya gitu, karakteristik orang-orang muda gitu. Tapi menarik juga sih, dan nggak hanya bahas tentang pemuda di Jawa, dia ngasih semacam komparasi dengan misalnya aku sebut tadi kan, karena pemuda ini banyak, maksudnya pemuda-pemuda Jawa ini banyak melakukan hal-hal yang dianggap melenceng dari norma umum gitu, kayak sampai ke hal-hal yang nanti dituduh dia kan mengembara misal, kayak makanya band di sini ngambil misalnya kayak di dalam Serat Centini gitu, ada orang-orang yang santri-santri yang hobinya memang udah jadi petualang, dia udah nggak mau keluar lagi dari dunia pesantren untuk masuk ke masyarakat, tapi dia memilih ya udah akan selamanya hidup sebagai seorang santri, seorang petualang gitu, berkeliling kemanapun, mengembara, nggak terikat dengan apapun gitu-gitu kan. Dan di sini Ben ngasih komparasi, misal kayak di Minangkabau pun ada konsep orang-orang muda yang seperti ini gitu, orang-orang yang nggak menetap, dan bahkan dalam beberapa hal yang dianggap mungkin dia seorang yang kriminal, penjudi, pemabuk dan sebagainya. Aku ngeliat gitu sih kalau pembacaanku terhadap konsep band yang dijelaskan tentang faktor-faktor tradisional tadi kan, dan kemudian kenapa pendudukan Jepang itu menjadi penting karena sepanjang masa kolonial Belanda kan kayak orang-orang ini nggak punya wadah gitu, orang-orang muda ini. Maksudnya nggak punya wadah apa? Ya tadi hanya wadah di dunia tradisional, maksudnya dunia pesantren lah, dunia Jawa, dunia yang sangat Jawa dan Islam gitu. Dan di masa Belanda pun ya sama aja gitu. Dunia mereka belum belajar dari situ. Hanya ada segelintir orang mungkin di awal-awal abad 20 yang beruntung, yang bisa menikmati pendidikan. Dan ini biasanya anak-anaknya elit kan, elit-elit lokal gitu. Yang nanti yang berkembang jadi gerakan-gerakan pergerakan nasional itulah gitu, orang-orang yang segelintir pemuda yang beruntung, tapi banyak juga yang
Tapi itu kan hanya sedikit jumlahnya gitu. Di kemudian masa Jepang itu menjadi penting karena menurutku itu masa Jepang inilah pemuda itu punya apa ya, tempat untuk mengaktualisasikan diri gitu loh. Jadi kayak yang tadinya konsep pemuda itu kan kayak masih ya itu hanya hidup dalam dunia-dunia tradisional Jawa dan mungkin nggak terbayangkan lah untuk konsep-konsep modern seperti apa itu kan nggak tahu kan. Ketika pergerakan nasional itu ya hanya mewadahi orang-orang yang terpelajar, terdidik, elit gitu kan. Dan itu kan jumlahnya segelintir. Maka jumlahnya pemuda yang dari kelas-kelas istilahnya kelas orang biasa gitu tuh di zaman Jepang inilah dia menemukan tempatnya gitu. Tiba-tiba dia berada dalam strata yang berbeda gitu. Tiba-tiba mereka dilatih, diberi senjata, terus digabungkan dalam suatu milisi. Tentu kan ini kayak mengubah apa ya, mengubah ide tentang pemuda itu sendiri gitu. Karena orang-orang itulah yang kemudian di periode berikutnya di masa revolusi 45 sampai 49 benar-benar menjadi aktor gitu. Aktor dalam artian meskipun ya nggak kalau kita bisa berdebat lah mereka ini paham nggak sih tentang revolusi itu apa sebenarnya gitu. Tapi nggak bisa disangkal bahwa keberadaan mereka itu kayak jadi aktor utama sebenarnya dalam jalannya 4 tahun yang menentukan di berikutnya itu sih. Nah, menurutku faktor-faktor inilah yang aku tangkap dari penjelasan Ben, kenapa kemudian dia menama ini pun akhirnya revolusi pemuda gitu. Kalau dari aku gitu sih, Dan. Ya, aku pengen memperdalam tadi yang faktor tradisional tadi. Aku melihat ada sesuatu yang menarik karena kau bilang kan ternyata apa namanya sebelum Jepang pun, maksudnya pemuda-pemuda di Jawa itu kalau di masa-masa sekarang itu kan apa namanya di framingnya atau digambarkannya itu pemuda-pemuda di Jawa gitu kayak masih kurang mandiri gitu, masih terlalu terikat dengan keluarga meskipun misalnya dia sudah beranjak remaja, beranjak dewasa gitu. Lalu dibandingkan dengan Eropa misalnya. Ini kalau kita lihat pemuda-pemuda Eropa nih udah umur 17 tahun, 18 tahun itu kan sudah mandiri gitu kan, udah bisa punya keputusan sendiri, bahkan sudah bisa hidup bebas menentukan pilihan-pilihan sendiri, mulai dari seks bebas atau minum alkohol gitu kan. Itu kan maksudnya di zamanku hidup itu digambarkan kan seperti itu. Kalau lagi-lagi pemuda-pemuda Indonesia, Jawa dan umumnya Indonesia itu dianggap sebagai yang telat mandirinya. Mandirinya itu setelah misalnya ya sudah mulai bekerja, bahkan setelah bekerja, setelah di usia kerja pun itu masih terlalu terikat dengan keluarga gitu. Jadi kayak kurang, tidak dianggap mandiri, punya keputusan-keputusan yang apa namanya yang bebas gitu. Tapi ternyata kayak penjelasanmu tadi sebenarnya itu enggak gitu-gitu juga gitu kan, mulai dengan masuk pesantren, dengan mulai apa namanya ternyata ada kayak kisah-kisah Centini yang dia melakukan pengembaraan. Itu kan sebenarnya udah mulai mencari jati diri juga sebenarnya. Apa namanya pemuda-pemuda di Jawa itu. Enggak cuman pemuda-pemuda di Eropa gitu loh. Soalnya di apa namanya kayak aku pernah baca jurnal juga yang apa namanya yang membahas tentang misalnya perubahan maskulinitas di Indonesia atau bagaimana menjadi laki-laki itu kan katanya apa namanya dipengaruhi oleh penjajahan karena pemuda-pemuda di Indonesia mulai melihat bahwa pengen menjadi pemuda-pemuda yang seperti Eropa, yang mandiri gitu. Tapi ternyata kan apa namanya bahwa pemuda-pemuda di Jawa di Indonesia pun sebenarnya itu juga sudah apa namanya sudah mandiri, sudah punya kedirian, sudah punya kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu ya. Jadi bukan seperti yang selama ini dibayangkan bahwa ini pemuda-pemuda Jawa terikat sama keluarga terus, kapan mandirinya gitu. Itu gimana komentarmu itu? Ya, menarik sih memang. Karena pertama-tama sih yang dipaparkan Ben di sini kan jelas ini sebuah generalisasi ya sebenarnya. Dia juga hanya katakanlah dia mengutip beberapa
kajian-kajian antropolog sebelumnya, terutama kayak Hildegard Gertz gitu. Gimana sih konsep keluarga Jawa, mungkin yang secara umum gitu. Tapi menurutku kalau kita komparasikan dengan sekarang yang misalnya dibilang orang-orang muda Indonesia, khususnya Jawa gitu, itu emang ya benar kata mutlak mandiri, karena di Eropa usia 17 mungkin dia udah bisa harus keluar dari rumah gitu. Sedangkan muda Indonesia sampai usia bahkan 20-an pun masih dibiayai orang tuanya gitu-gitu kan. Kadang ada narasi seperti itu gitu. Nah, aku sih nggak ngerti ya, ini sih hipotesisku doang sih. Kenapa ada kayak gini? Jadi menurutku ini faktor kemunculan apa yang kemudian disebut kelas menengah mungkin. Karena gini, dan kalau dalam bayanganku ya, ketika di masa kolonial itu kayak benar-benar hanya ada dua kelas gitu. Ya kalau nggak elit ya kelas apa ya katakanlah, benar-benar pribumi jelata gitu loh. Nah, terus ini apa maksudnya? Pertama, kalau dia kelas elit, ya dia akan langsung bisa mengenyam pendidikan, bersekolah, dan nanti langsung selesai sekolah dia akan pasti menjadi seorang priayi entah elit gitu. Gampangnya kalau lihat tokoh-tokoh pergerakan nasional kita yang ya memang dia lancar gitu, dari istilahnya sekolah dari tingkat dasar hingga sampai menikmati bahkan sampai ke pendidikan tinggi, universitas gitu. Entah itu Soekarno, Hatta, dan sebagainya, Syahrir. Kan orang-orang yang beruntung gitu. Tapi di sisi lain, di saat itu juga ada titik lain ketika anak-anak, maksudnya orang-orang jelata tuh ya memang ketika dia udah agak dewasa sedikit, karena dia pun tidak bisa mengakses sekolah, ya langsung kerja gitu. Dan ketika kerja itu kan kita bisa asosiasikan sebagai mandiri ya, meskipun taraf mandirinya itu seberapa kita nggak tahu. Sedangkan kalau, makanya aku bilang dengan hanya ada dua kutub ini, menurutku ya nggak akan ada bayangan misalnya kayak sekarang gitu, kayak orang-orang muda-muda Indonesia ini kayak masih usia segitu masih di rumah, masih nganggur, makan masih dicukupi orang tua gitu. Aku pikir itu nggak terjadi di masa kolonial, ketika memang keadaannya tidak akan mendukung untuk itu kan. Ketika dia hanya sebagai pribumi jelata, tidak ada pilihan lain selain bekerja menurutku. Jadi kayak pasti kalau pemuda-pemuda itu nggak kalaupun nggak nyantrik, nggak jadi masuk ke pondok, pasti pun akan kerja. Dalam bayanganku itu sih. Oke lah, dalam satu dua kasus ada mungkin kayak penganggur, misalnya kalau dalam krisis ekonomi dan sebagainya ada pengangguran. Tapi coba bayangkan ketika bahkan yang anak perempuan pun usia 9-10 tahun sudah dinikahkan, berarti memang pengantin laki-lakinya pun masih muda sekali kan. Dan ketika mereka sudah menikah, dalam imajinasiku mereka pasti akan sudah lepas dari orang tua mereka masing-masing sih gitu. Jadi kayak faktor kemunculan mungkin ya munculnya kayak kelas, misalnya kayak aku gini dibilang yang jelata banget ya enggak, tapi dibilang elit juga bukan kan. Jadi ketika aku kayak masih usia 20-an tuh ya masih bisa aku pulang ke rumah masih dibiayai orang tua dan sebagainya segala macam. Ini dugaanku sih dan tapi nggak tahu nih kalau kamu gimana. Ya, nggak apa-apa. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya yang obrolan tentang karena kita perlu juga melihatnya itu perbedaan kelas tadi ya. Ada kelas elit yang beruntung punya privilege dengan yang rakyat jelata tadi, karena akan sangat beda. Nah, menariknya di buku ini, di buku Revolusi Pemuda ini, Ben kalau aku baca itu kayak nadanya itu ada nada sesal gitu. Ada nada menyesal kenapa revolusi pemuda dan revolusi sosial pemuda di zaman itu, di zaman revolusi kemerdekaan itu, revolusi sosialnya itu tidak jalan gitu. Jadi menemui banyak kegagalan. Tapi revolusi yang terjadi itu malah cuman revolusi nasional, artinya cukup merdeka saja gitu. Yang penting negara Indonesia merdeka, lepas dari Belanda, lepas dari Jepang, punya pemerintahan sendiri, punya bisa mengatur negara sendiri gitu loh. Jadi kepentingannya di sini adalah merdeka secara merdeka, yang penting bukan Belanda, yang penting bukan Inggris gitu kan, yang penting bukan Jepang, yang penting pemerintahan itu dipegang oleh warga negara Indonesia sendiri.
Nah, ini juga bisa dilihat semangatnya itu kalau kita baca pidato 1 Juninya Soekarno kan yang melahirkan Pancasila itu. Di situ kan dia bilang bahwa udahlah kita jangan, maksudnya kalau aku bahasakan sendiri ya, maksudnya udahlah jangan terlalu lama kita berdebat gitu. Ini yang penting merdeka dulu. Makanya kemudian muncul sebuah kata kan di pembukaan itu menuju gerbang kemerdekaan gitu, ya kan? Jadi menurut Soekarno yang penting dibikin jembatannya dulu gitu loh. Baru setelah kita melewati jembatan, kita merdeka, barulah kita berpikir bagaimana kemerdekaan ini bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia gitu. Dan itu juga bisa berarti dengan bahasa lainnya revolusi sosial gitu. Bagaimana tadi ketika di era Belanda hanya orang-orang elit, orang-orang kerajaan, priai yang menikmati kehidupan, sementara para rakyat jelata enggak, gimana setelah kemerdekaan itu bisa dinikmati juga oleh rakyat jelata gitu kan. Itu kan kalau menurutku semangat dari Soekarno, Hatta sama Syahrir gitu yang lebih mengedepankan diplomasi waktu itu. Yang penting negara Indonesia itu diakui dulu gitu kan. Diakui oleh berbagai negara sehingga kemerdekaannya sah. Nah, sementara kalau dari uraiannya Ben ini bahwa kita juga jangan lupa bahwa waktu itu juga ada semangat revolusi sosialnya gitu. Yang waktu itu bisa dibilang sebagai kubunya Tan Malaka gitu. Nah, revolusi sosial yang dibawa oleh kelompok Tan Malaka ini kan semangatnya bahwa kemerdekaan itu nggak bisa sekedar merdeka aja secara politik gitu. Ini harus ada revolusi sosial karena kita nggak bisa cuman yang penting orang Indonesia yang memegang pemerintahan, orang Indonesia yang menjadi presiden, ya kan? Orang Indonesia yang menempati kabinet, ya kan? Tapi ini kalau struktur ekonominya misalnya tidak direvolusi secara besar-besaran gitu kan, ya nanti cuman kayak pindah tangan dari Belanda, dari Jepang, pindah tangan ke orang-orang Indonesia yang elit gitu. Ya kan? Itu kan kalau semangatnya kelompok Tan Malaka gitu. Makanya perlu revolusi sosial misalnya dari distribusi tanah yang lebih adil kepada para petani. Terus tentang kepemilikan perusahaan-perusahaan untuk para buruh. Itu kan revolusi sosialnya dari Tan Malaka. Nah, si Ben ini kan sebenarnya agak menyayangkan kenapa revolusi sosialnya ini kenapa revolusi sosial waktu itu nggak berhasil, yang jalan revolusi nasional yang asal merdeka itu, yang nggak asal merdeka sih, maksudnya yang mementingkan merdeka dulu secara politik, merdeka dalam arti pemerintahan dipegang oleh orang Indonesia. Nah ini kamu gimana nih memandang argumen dari Benedict Anderson ini gimana? Ya sebenarnya sangat masuk akal sih. Kalau aku sih menghubungkannya dengan historiografi sih sebenarnya. Kenapa kok muncul katakanlah kayak semacam penyesalan dari Ben Anderson gitu, bahwa kemudian akhirnya revolusi sosial itu pun ya terjadi di beberapa tempat, tapi itu pun nggak masif dan intinya tuh nggak sukses lah gitu kan. Karena gini, kan kalau dalam pembagian tadi kan misalnya kita secara sederhana kita bagi deh revolusi nasional sama revolusi sosial gitu. Memang keberadaan revolusi sosial ini pun dalam penulisan sejarah Indonesia tuh kayak nggak terlalu nggak dianggap penting gitu, nggak dianggap penting karena gitu tadi. Oh ternyata pilihan untuk merdeka 100%-nya Tan Malaka itu bukan pilihan yang cocok bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira narasinya seperti itu gitu. Jadi kayak peran Tan Malaka dan teman-temannya, maksudnya kelompok-kelompok dia di Persatuan Perjuangan dan sebagainya, ini emang kayak dalam penulisan sejarah Indonesia itu kayak emang dalam tanda petik disingkirkan, tidak dipedulikan gitu loh. Aku sih mungkin aku akan bahas kenapa itu terjadi gitu. Tapi memang kalau kita lihat revolusi sosial ini kan emang benar-benar revolusi yang sangat sangat revolusioner lah dalam bayanganku gitu, karena dia memang benar-benar menginginkan kemerdekaan total gitu, nggak kemerdekaan yang di dalam wajahnya aja gitu loh, dalam permukaan aja, tapi semuanya gitu kan. Dan yang punya ide soal merdeka 100% ini tentu saja kelompok-kelompok kiri kan. Kiri dalam arti di sini kiri komunis lah bisa dibilang gitu kan, karena latar belakang Tan Malaka yang komunis juga, dan mungkin nanti ada Amir Syarifuddin gitu kan, ada Musso gitu.
Nah, kelompok-kelompok ini memang tidak begitu mendapatkan apa ya, simpati gitu. Karena pertama, di sisi lain ada militer yang jelas tidak suka dengan itu kan. Karena yang mengeksekusi mereka-mereka semua kan jelas militer gitu. Dan jadi emang sebenarnya rumit sih dan menurut membicarakan revolusi ini karena ada berbagai faksi yang sebenarnya kadang kepentingan mereka sama tapi mereka punya nanti tujuannya berbeda gitu. Kayak gini misal, militer akan selalu mengagung-agungkan proses perjuangan bersenjata, proses gerilya itu akan selalu diunggul-unggulkan dalam proses mempertahankan kemerdekaan gitu. Dan kayak diplomasi yang dilakukan oleh Syahrir, Soekarno dan Hatta gitu-gitu, itu kayak semacam didiskreditkan oleh kelompok militer. Artinya idenya militer dengan Persatuan Perjuangannya Tan Malaka itu kan berarti kan ada satu kesamaan kan, bahwa berarti mereka menginginkan kemerdekaan yang direbut, yang 100% yang sebagainya gitu-gitu. Tapi kenapa akhirnya kemudian militer menghantam kelompoknya Tan Malaka, Persatuan Perjuangan? Jadi salah satu problematiknya seperti itu. Jadi kayak aku pun susah untuk menjelaskan kenapa itu akhirnya terjadi seperti itu gitu loh. Di sisi lain, nah ini kemudian makanya dugaanku tadi karena emang kelompoknya Tan Malaka dan kawan-kawan adalah kelompok-kelompok komunis gitu yang memang selalu dianggap apa ya? Sebisa mungkin jangan diberi panggung gitu loh. Aku membacanya seperti itu sih. Kenapa kemudian sejarah nasional Indonesia yang udah berkali-kali ditulis, direvisi dan diperbarui selalu memang akan menganggap ya memang Persatuan Perjuangannya dan Tan Malakanya itu adalah orang-orang yang dianggap merecoki revolusi gitu. Dianggap bikin onar, udahlah ini situasinya revolusi kok dibikin, selalu dianggap kelompok-kelompok yang Tan Malaka ini ingin mengkudeta atau memperebut kekuasaan dari Soekarno dan sebagainya. Inilah yang kemudian menurutku menjadi rumit. Karena padahal kalau idenya sih jelas, idenya menurutku memang sangat, iya menurutku ya harusnya memang seperti itu. Kalaupun mau merdeka kan 100% ini dalam pandanganku ya, harus emang mengganti semuanya. Kalau enggak akan terjadi apa yang disebut dengan kriptokolonialisme gitu loh. Kayak kita di wajahnya merdeka, di permukaannya merdeka, tapi segala-galanya itu masih tergantung dengan kekuasaan kolonial itu sendiri kan. Ya terbukti akhirnya kayak perusahaan-perusahaan dan sebagainya memang masih dikuasai Belanda sampai tahun 57 gitu. Sebelum dinasionalisasi. Jadi kemudian kenapa keberadaan kayak Persatuan Perjuangan dan sebagainya ini memang aku sih melihat memang ini tidak diberikan tempat gitu. Ya lebih dari itulah, bukan karena nggak diberi tempat terus dia jadi seolah jadi ini ya. Artinya tidak diberikan tempat karena ada aktor-aktor lain yang perlu ditampilkan gitu loh. Ya itulah apa sebenarnya ciri khasnya historiografi Indonesia sih. Selalu membutuhkan pahlawan dan pecundang dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi ketika kita munculkan satu pahlawan ya harus ada pecundangnya siapa gitu, dan itu ya orang-orangnya sendiri gitu kan. Ketika Soekarno, Hatta dan sebagainya, dan di militer ada Sudirman, Urip, Nasution dan siapapun, ya memang membutuhkan apa ya? Karena mereka dipahlawankan dan yang pecundangnya itu nggak hanya Belanda, tapi ya orang-orang yang selalu dianggap akan merongrong mereka gitu. Dan itu dikambing hitamkan ke kaum kelompok-kelompok komunis. Makanya kemudian kayak orang-orang kayak Amir, Tan itu kan dieksekusi di saat itu juga tanpa pengadilan gitu. Nah menurutku itu sih. Dan tapi pertanyaanmu tadi apa? Aku lupa. Jadi udah jawab nggak sih? Tadi kan komentar aja aku nanya. Oh komentar. Jadi benar-benar rumit karena apa ya? Yang sebenarnya sepertinya ini kawan karena berasal dari background yang sama, tiba-tiba kemudian jadi lawan gitu. Yang itu yang jadi rumit ya di masa-masa itu ya. Nah, iya tapi betul gitu sih. Ya aku mau tanya pendapatmu nih. Kenapa kira-kira kalau kita membaca bukunya Ben ini kan kayak seakan-akan Soekarno, Hatta sama Syahrir ini kok kayak tidak berkomitmen gitu loh terhadap kemerdekaan 100%, revolusi sosial itu. Padahal sebenarnya kalau kita membaca sepak terjang mereka di era Belanda, ketika masih Belanda gitu, itu kan semangatnya benar-benar revolusioner kayaknya gitu loh. Cuman kalau membaca tanpa kompromi gitu kan kayaknya. Iya, tanpa kompromi. Maksudnya
Iya ya gitu tanpa kompromi. Jadi tapi ketika membaca band ini kok kayaknya mereka terlalu terlalu kompromi gitu ya. Kompromi boleh, tapi kan maksudnya Kayak kesannya lembek, tuh lunak gitu ya. ya kayak nurut banget gitu. Nah, ini apa karena udah menjadi boomer gitu kan mereka ini? Atau mereka maksudnya mulai apa namanya menyadari kenyataan bahwa ya nggak bisa terus-terusan konfrontasi dong gitu. Kita harus punya taktik strategi gitu. Atau ketika ngomongin perlu taktik strategi, perlu diplomasi, perlu mengikuti hukum-hukum ini, itu sebenarnya apa namanya? Ya karena itu mereka bias kelas aja gitu. Karena tadi mereka sebenarnya kan berasal dari kelas-kelas elit yang punya kesempatan untuk belajar, kuliah sampai pendidikan tinggi sehingga punya pengetahuan dan punya punya ya kepercayaan diri lah untuk berbicara di depan publik gitu loh. Nah, kalau menurutmu ini lebih kecenderungannya kemana ini? Karena menurutku pengetahuan ini penting buat kayak ya organisasi mengorganisasi hari-hari ini gitu loh ya kan. Karena ketika kita apa namanya punya semangat atau visi-visi yang revolusioner gitu loh, seperti Soekarno, Hatta sama Syahrir di masa-masa Belanda gitu. Tapi ternyata mereka juga berubah gitu di masa-masa genting yang membutuhkan banyak keputusan. Nah, ini kira-kira menurutmu ya, maksudnya ini kan belum tentu benar juga, maksudnya tapi pendapatmu nih gimana nih melihat para founding father yang kok terkesan kurang revolusioner loh di bukunya Ben ini. Iya, kalau aku tuh inget banget pernah baca tulisannya Romo Mangun, YW Mangun Wijaya. Dia ngasih analisis kenapa kok orang-orang kayak Soekarno, Hatta, Syahrir ini terkesan lembek gitu dalam menghadapi revolusi. Dan di sisi lain, militer, terutama kayak angkatan darat, pokoknya angkatan bersenjatanya Indonesia itu kayak menggebu-gebu banget, pengen gak mau kompromi, maunya konfrontasi gitu kan. Kalau ini menurut Romo Mangun dulu ya, dia bilang bahwa saat itu dunia itu udah capek dengan perang gitu kata dia. Karena itu kan persis setelah Jepang kalah, Jepang menyerah, dan ya jelas setelah perang dunia udah dimenangkan siapa udah jelas gitu kan. Dan kondisi itu udah perang bertahun-tahun kan perang dunia gitu. Nah di situ Romo Mangun bilang bahwa sebenarnya karena kondisi dunia yang udah capek dengan perang, jadi kenapa kemudian Soekarno, Hatta, dan teman-teman itu melakukan diplomasi, karena menurut mereka itulah jalan yang akan menuai simpati internasional gitu. Jadi yang difokuskan adalah pengakuan internasional sih memang. Kayak, ya karena memang akhirnya nggak bisa kita sangkal ketika di Madiun 48 misalnya, ketika komunis di situ dituduh memberontak dan akhirnya yang meredam itu kan ya bantuan-bantuan dari Amerika juga kan. Dan setelah Amerika mulai bersimpati dengan Indonesia, kayak kemudian dia memaksa Belanda untuk akhirnya mengakui kedaulatan dan sebagainya, memang nggak bisa disangkal itu Amerika sangat bermain di dalam politik Indonesia ketika itu dalam mempertahankan kemerdekaan gitu loh. Jadi memang dalam beberapa hal aku sih sepakat memang dengan Romo Mangun ketika dia bilang bahwa ketika dunia sudah capek berperang, akhirnya diplomasi itu yang akan memunculkan simpati gitu. Dia bilangnya gitu. Nah, tapi memang kenyataan, aku nggak ngerti apakah sebenarnya mereka ini belum terlalu mempunyai konsepsi tentang Indonesia gitu. Karena justru kan yang paling memikirkan konsep Indonesia paling awal justru Tan Malaka kan. Dia punya risalah Narasi Republik yang udah terbit di tahun 20-an. Dia udah mengkonsepkan idealnya suatu negara Indonesia yang merdeka itu kayak apa. Justru orang-orang kayak Tan Malaka yang memang sangat revolusioner gitu. Maunya ya berkonfrontasi secara fisik gitu. Dan memang kenyataannya baik militer, maksudnya tentara Republik Indonesia maupun laskar-laskar yang ada itu di mana sih mereka pernah menang ketika melawan Belanda atau Sekutu gitu di dalam 45 sampai 49 gitu. Aku bukannya menyaksikan mereka, tapi kayak dalam kenyataannya kita selalu kalah gitu. Baik di Surabaya, maksudnya kita kan kayak heroik banget kan 10 November gitu. Tahu kenyataannya laskar-laskar Indonesia itu kalah di situ dan keluar dari kota Surabaya gitu kan. Begitu juga di Bandung Lautan Api. Semua orang mengungsi keluar, tentaranya pun bisa dibilang ya mungkin belum kalah menyerah pasrah lah gitu, tapi ya dalam pertempuran memang secara persenjataan dan sebagainya memang tentara, maksudnya pasukan kita yang memang benar-benar hancur gitu loh.
Jadi dalam beberapa hal ya memang sebenarnya paling realistis adalah dengan diplomasi sih yang paling realistis gitu. Menurutku gitu sih, Dan. Karena emang menyadari kayak senjata nggak punya. Karena senjata laskar-laskar kan hanya dari rampasan Jepang kan. Senjata rampasan Jepang Belanda itu kayak fresh gitu loh. Dia merekrut banyak orang di Belanda sendiri untuk datengin sebagai tentara bayaran. Maksudnya tentara yang khusus direkrut untuk tahun-tahun itu gitu. Jadi jelas maksudnya di atas kertas saja udah kalah kan gitu pasukan bersenjata. Jadi kayak ya buat apa berkonfrontasi ketika udah tahu itu bakal kalah, ya mendingan diplomasi toh. Toh kenyataannya diplomasi itu akhirnya yang munculnya KMB, konferensi meja bundar yang akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Itu kan ya kita nggak bisa menafikan peran Amerika gitu loh, karena di situ ya politik luar negeri Amerika ternyata ikut campur tangan juga dalam proses kedaulatan Indonesia. Kalau dalam bayanganku sih kayak gitu. Kenapa kemudian kok orang-orang ini kayak beralih dulu revolusioner banget di tahun-tahun 20-30-an, kok jadi lembek di tahun 40-45-an gitu kan. Itu sih dari aku, Dan. Ya, tapi sebenarnya ketika kita ngomongin revolusioner itu kan bukan berarti selalu lawannya itu ya para penjajah itu gitu. Bukan berarti langsung lawannya Belanda, Inggris, atau Amerika atau Jepang. Jadi bukan pertentangannya itu menurutku bukan selalu apakah diplomasi dengan para penjajah atau perang dengan para penjajah, tapi yang aku maksud revolusioner itu juga kepada para orang-orang Indonesia sendiri gitu loh. Jadi karena begini, maksudku lebih ke struktur ekonomi misalnya, ya kan. Jadi kalau merdeka kan nggak asal merdeka, tapi sekadar pengalihan kekayaan dari Belanda ke orang-orang elit Indonesia gitu loh. Ini kan sebenarnya bukan merdeka untuk kebanyakan orang gitu, yang merdeka untuk para elit-elit Indonesia yang udah punya privilege, punya kesempatan untuk kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena dia darah biru kayak atau priai gitu. Nah, yang maksud aku revolusioner tadi, kenapa maksudnya tidak ada strategi atau program yang signifikan gitu loh untuk merombak itu. Jadi misalnya aku bayanginnya misalnya Soekarno-Hatta itu ya ketika Indonesia merdeka ya benar-benar ada revolusi kepemilikan maksudnya faktor-faktor produksi atau ketimpangan ekonomi di dalam negeri sendiri gitu. Jadi ketika merdeka itu ya bukan para elit-elit Indonesia doang yang akhirnya menguasai banyak tanah, menguasai banyak pabrik gitu loh. Jadi yang maksud aku revolusioner itu bukan berarti perang dengan penjajah untuk merebut kemerdekaan, tapi juga tentang gimana ini biar para rakyat jelata, para petani, terus para nelayan dan para buruh itu bisa merdeka, dalam arti bukan merdeka cuman sebagai warga negara Indonesia yang sah, punya KTP dan yang lain-lain, tapi merdeka dalam arti ya mereka dapat banyak bagian juga gitu loh. Misalnya dari segi tanah, dari segi kepemilikan pabrik-pabrik kayak gitu loh. Nah, ini yang nggak aku lihat di para pemimpin nasional itu, para founding father itu. Dan menurutku Benedict Anderson juga uraiannya juga ke arah sana gitu loh. Maksudnya revolusioner itu revolusi sosial tadi ya kok nggak ada agendanya gitu loh. Ya meskipun misalnya undang-undang pokok agraria itu kan juga zamannya Soekarno ya. Dari segi undang-undang, dari segi hukum memang itu sudah revolusioner, tapi kan secara program enggak, secara program realnya gitu loh. Nah, yang mau aku tanyain itu sebenarnya tadi itu, maksudnya bukan berarti kenapa jadi lembek untuk berperang dengan penjajah, tapi kenapa jadi lembek dalam arti semangat kemerdekaan untuk para rakyat jelata ini loh. Kok kayak kemerdekaannya itu cuma buat para elit gitu loh, itu loh maksudku. Oke. Paham, aku baru nangkep maksudmu. Iya sih. Sebenarnya menurutku konsepsi-konsepsi soal
buat kayak kesejahteraan rakyat dan sebagainya itu sebenarnya pasti udah ada sih di awal founding fathers ini mendirikan negara gitu. Cuman ketika itu ya aku bilang situasinya kan seperti itu gitu. Situasi masih dalam kondisi perang kan akhirnya. Dan tapi sebenarnya pemerintahan kita itu di awal sudah memfasilitasi dengan membebaskan seluruh orang Indonesia untuk berorganisasi dan menyuarakan tuntutan dia gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, banyak organisasi itu benar-benar tumbuh dan itu sangat gila-gilaan jumlahnya di awal-awal kemerdekaan. Makanya kayak organisasi kayak Barisan Tani Indonesia, terus Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, terus sampai ke termasuk Persatuan Perjuangan. Ini kan kayak gabungan dari banyak organisasi apapun lah, entah organisasi kedaerahan, entah organisasi kayak serikat pekerja dan sebagainya. Nah, ini kan jumlahnya sangat ratusan, bisa kita baca sebenarnya di band juga udah jelas dia bahwa di tahun-tahun 45 49 itu banyak sekali terjadi kongres berbagai macam organisasi yang akhirnya mereka menggabungkan diri membentuk satu organ baru gitu kan. Artinya memang sangat terbuka gitu ketika mereka menyuarakan apa yang mereka mau gitu. Tapi pada akhirnya banyak kepentingan-kepentingan ini saling bertabrakan. Bahkan ketika Indonesia sudah katakanlah mendapat kedaulatan, kayak aku lihat pemimpin-pemimpin negara itu masih kayak fokus berkutat negara ini mau dibentuk seperti apa sih? Karena lihat coba di sistem pemerintahannya. Di awal tuh kita punya Perdana Menteri, terus sempat Perdana Menterinya tuh hilang. Dijadikan negara serikat, terus dibuat lagi sistem Perdana Menteri lagi, kabinetnya parlementer. Gonta-ganti seperti itu kan. Dan lihat kabinet itu sering banget jatuh di awal-awal kemerdekaan. Bahkan ketika di periode 50-an pun umur kabinet itu kan paling setahunan kan, nggak sampai ada yang 2 tahun gitu. Nah, aku lihat kemudian baru konsepsi ini dirangkum sama Soekarno ketika dia berubah dan dia kemudian melahirkan konsep demokrasi terpimpin sih. Makanya kemudian UU Pokok Agraria gitu, itu kan baru bergerak di tahun 60-an kan terjadinya. Ketika Soekarno udah bikin dekret dan akhirnya parlemen dibubarkan. Jadi kekuasaan itu benar-benar hanya ada di dia, secara nggak langsung kan seperti itu. Nah, disinilah kemudian menurutku kayak semua retorika Soekarno soal kesejahteraan rakyat dan sebagainya itu menurutku baru bisa dijalankan di tahun-tahun itu gitu. Karena apa ya? Karena di periode sebelumnya itu ya masih sibuk memikirkan bentuk negara menurutku. Kayak ya itulah makanya aku berkaca dari bentuk ini sih kabinet sih yang udah sangat sering sekali bergonta-ganti dari presidensial ke parlementer ke presidensial lagi, parlementer lagi, dan akhirnya fokus ke presiden terus, sampai Soekarno akhirnya jatuh tahun 65 gitu kan. Jadi menurutku kayaknya faktor ini sih, dan meskipun di awal emang udah difasilitasi sih dengan dibebaskannya mereka membentuk organisasi. Cuman ya akhirnya itu, dalam situasi yang sangat sulit kayak gitu, ya akhirnya nggak ngebentuk apa-apa. Dan emang yang diuntungkan akhirnya ya elit lagi-lagi. Kayak misalnya nasionalisasi di tahun 57, 59, semua yang perusahaan-perusahaan Belanda yang akhirnya masuk jadi petinggi-petinggi perusahaannya siapa? Akhirnya militer lagi kan, karena perusahaan-perusahaan kebanyakan diambil militer semua. Dan akhirnya emang nggak berpengaruh apa-apa buat yang rakyat kebanyakan gitu kan maksudmu. Kenapa kok hanya akhirnya cuma dimakan elit-elit aja? Oh ya satu lagi, memang akhirnya karena kondisi kayak gini yang kemudian membuat banyak orang Indonesia yang sangat mengimpikan periode penjajahan Belanda lagi, kolonial. Jadi gini, kan orang-orang yang tumbuh dewasa di tahun 45-an ini, yang Indonesia Merdeka ini kan mengalami masa-masa dalam tanda petik keemasannya Hindia Belanda gitu loh, di tahun 20-an kan, ketika benar-benar produksi ekspor tuh sangat membuat orang-orang pribumi itu nyaman gitu mungkin. Karena kemudian di awal-awal kemerdekaan, kayak banyak orang-orang ini yang sangat mengharapkan kembali ke zaman normal. Istilah mereka gitu, zaman normal. Zaman normal ini zaman kapan? Ya zaman Belanda itu tadi, di tahun 20-an. Karena menurut mereka, kemerdekaan itu kayak nggak ngaruh buat apa-apa gitu loh buat mereka. Isinya cuma tiap hari perang. Pokoknya pergolakan politik tuh gila-gilaan, pergolakan sosial politik lah gitu. Dan menurut mereka itu zamannya sangat susah. Makanya mereka mengimpikan kembali zaman normal. Zaman normal itu kapan? Ya zaman-zaman tahun 20-an itulah gitu. Nggak apa-apa, nggak peduli gitu loh mau elitnya itu siapa, yang penting hidupku tuh nggak sengsara sekarang gitu. Karena menurut mereka ketika dipimpin oleh orang Indonesia sendiri,
hidup mereka itu nggak yang jadi lebih baik gitu loh, kayak malah lebih parah kan. Aku berkaca juga dari situ sih, menurutku di awal-awal ya 40-an 50-an awal lah gitu. Menurutku Jadi gitu kan. terlalu banyak urusan percekcokan politik yang permukaan ya, yang antar elit itu ya. Jadinya rakyat-rakyat jelata malah kesusahan sehingga kayak mempertanyakan nih sebenarnya merdeka nih gunanya apa selain kebanggaan gitu ya. Iya kan, makanya kayak mereka mengimpikan zaman normal yang mendingan ya bodoh amat gitu kan, siapa yang mau jadi elit, dan kalaupun ada elitnya di Londo tapi aku bisa lebih makmur, masih lebih penak, nyaman, kenapa enggak gitu. Jadi kayak nggak menurut mereka nggak terlalu ngaruh. Aku lihat sih dalam, meskipun ini nggak yang jadi suara mayoritas, enggak, cuman emang banyak yang seperti itu, orang yang mengimpikan zaman normal itu. Oke. Nah, di buku Revolusi Pemuda ini Benedict Anderson juga bilang bahwa meskipun ada dua kubu ya, seakan-akan ada dua kubu waktu itu, ya kubunya Soekarno-Hatta Syahrir dengan kubunya Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan itu. Cuman menurut Ben, dua-dua organisasi kelompok ini sebenarnya tidak bisa memahami gejolak revolusi pemuda di berbagai tempat di Jawa, dan mereka kayak nggak punya hubungan, kayak hubungannya putus gitu loh dengan revolusi para pemuda yang banyak terjadi, misalnya yang di Banten, yang di Pekalongan, peristiwa 3 daerah itu, lalu misalnya revolusi yang terjadi juga, revolusi sosial terjadi di Surakarta, di Jawa Timur juga, di mana Bojonegoro apa ya. Ya intinya itu. Jadi banyak revolusi sosial oleh para pemuda-pemuda kelas bawah di banyak daerah yang kayak mereka misalnya dengan para petani misalnya menduduki tanah atau ya menduduki sektor-sektor penting atau mengambil alih mengambil alih misalnya pemerintahan sebuah kabupaten karena dianggapnya orang yang sedang memimpin atau mempunyai kekuasaan ini dulunya di zaman Belanda, di zaman Belanda itu kayak berkolaborasi dengan para Belanda gitu. Jadi akhirnya direvolusi diambil alih. Nah, menurut Ben ini kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa ya yang dilakukan oleh para pemuda yang dilatih militer oleh Jepang tadi. Mereka bersama para kiai juga itu kayak memulai revolusi sosial di berbagai daerah gitu, dan banyak yang berhasil meskipun tidak bertahan lama gitu karena akhirnya diintervensi oleh pemerintah pusat gitu. Nah, kedua kelompok elit ini ya bisa dibilang elit ya, antara kelompok Tan Malaka itu yang Persatuan Perjuangan dengan kelompoknya Syahrir ini sama-sama tidak bisa memahami apa semangat dari para pemuda ini, kayak gerakan akar rumput lah gitu kan bisa dibilang, dan juga terputus hubungannya gitu. Nah, menurut Ben ini juga ini juga bisa jadi indikasi bahwa ini adalah efek dari karena di masa-masa sebelumnya sebelum revolusi kemerdekaan kayak terlalu elitis gitu. Perjuangan para priai ini, para orang-orang yang bisa sekolah ke Belanda gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya juga kayak masih menjadi masalah sampai hari ini gitu loh. Kayak selalu terputus gitu antara organisasi-organisasi yang berada di akar rumput, yang dekat dengan rakyat, dan organisasi-organisasi politik yang punya plan, punya organisasi yang rapi di tingkat nasional. Nah, ini juga yang Ben juga bilang bahwa revolusi pemuda di berbagai daerah ini memang semangat, memang militan, tapi kan tidak terorganisir dengan baik, tidak rapi gitu. Sehingga umurnya tidak lama ya. Dan umurnya tidak lama ketika mereka mengambil alih pemerintahan, ya akhirnya cuman beberapa bulan misalnya, lalu diambil alih lagi karena organisasinya tidak rapi. Sementara yang di nasional kayak Persatuan Perjuangan atau pemerintah yang secara resmi itu kan
organisasi rapi tapi tidak terhubung dengan akar rumput. Nah ini kan sebenarnya sampai hari ini juga masih kayak gitu loh. Yang di akar rumput dekat dengan rakyat tapi tidak terorganisir dengan rapi, tidak punya rencana strategis, tidak punya plan. Sedangkan yang punya plan, yang terorganisir, yang punya ambisi, yang punya program politik, yang punya kekuatan politik di tingkat nasional itu tidak terhubung gitu dengan yang akar rumput. Nah, ini gimana komentarmu nih? Maksudnya analisis band yang kayak gini nih gimana komentarmu? Ya menurutku bener, apa sepakat sih ya. Kayak yang kamu bilang, sebenarnya ini masalah yang masih terjadi hingga sekarang gitu. Karena memang baik di kelompok katakanlah yang moderat, maksudnya moderat ini kan menuju ke Soekarno-Hatta dan sebagainya, ataupun dengan yang sangat radikal yaitu Tan, Amir ataupun Muso, dua-duanya ini kelompok ini memang tidak mempunyai koneksi yang langsung gitu dengan masa rakyat gitu loh. Kayak Soekarno-Hatta jelas lah, itu orang-orang yang memang berada di level yang pergerakan yang memang sifatnya sangat nasional gitu, sangat di pusat gitu. Di sisi lain, kelompok-kelompok komunis ini kan digawangi oleh orang-orang yang sebelumnya nggak ada di sini, gitu, nggak ada di Indonesia sebelumnya gitu loh. Ya. Kita tahu kan, kayak Tan baru balik sekitar di periode Jepang kan, dia balik itu pun dengan diam-diam dan tidak ada orang yang kenal dia gitu kan. Musso pun baru balik di tahun 47, 48 itu dia pulang dari Rusia. Sedangkan Amir semasa Jepang pun dia di bawah tanah juga gitu, tidak bergerak di permukaan gitu. Jadi memang dua-duanya ini tidak punya hubungan apapun dengan masyarakat pada umumnya. Makanya ketika terjadi revolusi sosial dan sebagainya, ya tidak ada juga mereka gitu kan, kayak revolusi sosial yang terjadi yaitu di 3 daerah itu kan, Pekalongan, Tegal, Brebes, terus kayak yang di Sumatera Timur, yang di Kesultanan Delhi dan sebagainya, termasuk di Surakarta yang gerakan anti suap raja gitu. Kayak 1-2 mungkin ada, tapi secara umum memang organ-organ ini tidak punya afiliasi langsung dan akhirnya memang tidak punya apa ya, mereka jadi kayak tidak mengerti gitu loh supaya apa sih yang dibutuhkan oleh masa rakyat kebanyakan gitu. Dan sekalipun ada yang berjuang yang langsung di akar rumput, itu pun tidak punya apa ya, pengorganisasian yang bagus. Nah, inilah menurutku kemudian yang dijadikan pelajaran oleh PKI di tahun 60-an. Ketika mereka menggalakkan turba atau turun ke bawah. Jadi mereka kayak PKI kan jelas ya sekumpulan, bisa dalam tanda petiknya elit gitu kan. Tapi mereka kemudian punya agenda, ayo coba kita melakukan program turba ini gitu. Kita coba ketahui langsung apa yang menjadi kebutuhan orang-orang tani gitu kan. Terus punya program yang kayak 3M itu kan, sama apa sih, sama makan, sama ya gitulah, pokoknya berpakaian yang sama, makan yang sama, tidur di tempat yang sama gitu kan. Jadi kayak kemudian ini kayak yang dicoba oleh PKI gitu, bahwa jangan juga elitis, tapi ketika di Arab itu mereka punya organisasi yang jelas gitu. Nah, aku nggak tahu dia juga PKI sendiri berhasil apa enggak, karena kan keburu dibabat habis gitu ya. Tapi kira-kira menurutku itu salah satu implementasi yang coba dilakukan dengan berkaca dari periode sebelumnya gitu. Nah, tapi ini kan kemudian nggak terjadi lagi di sekarang gitu, ketika banyak gerakan organ yang sangat selalu menyuarakan rakyat, tapi dia sendiri nggak pernah di akar rumput gitu. Dan yang di akar rumput pun nggak terlalu, sedangkan yang berjuang di akar rumput pun nggak terlalu kepikiran mengorganisasi dan mempunyai tujuan yang goal jelasnya pun apa gitu kan, kayak kamu bilang tadi kan. Dan jadi problemnya masih di situ-situ aja sih gitu. Jadi nggak berubah gitu. Gitu sih menurutku. Oke. Nah, terus di buku ini Ben juga kayak memberikan perhatian khusus ke peristiwa yang terjadi di Surakarta ya. Jadi kayak yang dia bilang itu bahwa ini enggak sekedar lokal seperti yang lain-lain, tapi juga efeknya itu sampai nasional ya. Dan dari situ juga kayak aku melihat bahwa ternyata faktor melemahnya kerajaan di Surakarta itu dibandingkan dengan Jakarta yang terus eksis sampai terus eksis secara besar sampai sekarang, kayak Yogyakarta itu ternyata nggak cuman
faktor dari internal kerajaan aja, tapi juga ternyata ada pengaruh juga dari luar gitu, dari massa, dari organisasi rakyat gitu. Nah, bisa dijelasin dikit nggak apa menariknya peristiwa di Surakarta waktu itu sehingga band ini kayak banyak ngomongin yang terjadi di sana? Yang anti swap raja itu Dan, atau yang mana? Iya, ya itu. Iya, karena sebenarnya ini salah satu apa ya? Aku bilang capaian revolusi kita itu salah satunya menurutku ya ini sih, kayak berhasil menggulingkan, ya nggak dibilang menggulingkan juga sih, berhasil menurunkan lah, mungkin menurunkan kekuasaan feodal gitu loh. Karena nggak semuanya akhirnya berhasil kan. Oke. Tapi di kasus Solo ini kan sangat apa ya? Mungkin sangat merah gitu, merah dalam artian memang kaum kirinya kan memang cukup kuat awalnya gitu. Dan kemudian dia ada gerakan anti swap raja ini kan kayak suatu tindakan yang sangat-sangat menurutku revolusioner, cukup revolusioner karena bayangkan ya, itu kan kayak kekuasaan yang sangat apa ya, namanya kerajaan itu kan kayak mutlak gitu kan, dan dia berhak atas satu residenan Solo gitu kan. Tapi kok rakyatnya berhasil untuk menolak itu gitu, nggak mau diperintah oleh itu lagi gitu, oleh pihak kerajaan. Dan karena akhirnya kan lucu nggak sih, ketika kita itu negara kita tuh republik, tapi di dalam itu ada kerajaan gitu. Dan istimewa. Nah ya itu kayak makanya bahkan ada kayak sampai sekarang tuh kayak ada paguyuban, ya semacam paguyuban lah, kayak kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu, entah Kesultanan Pontianak, Kesultanan Delhi dan sebagainya, Cirebon, Jogja gitu. Itu kan agak-agak lucu, menurutku lucu gitu kan, republik tapi ada kerajaannya gitu. Dan menurutku kenapa Solo kemudian kayak jadi salah satu jadi perhatiannya band, karena ini menurutku tindakan yang cukup apa ya, setara lah dengan apa yang terjadi menurutku di 3 daerah itu kan, di Brebes, Tegal, Pekalongan, kemudian di Sumatera Timur gitu, di Kesultanan Delhi dan Langkat. Karena memang akhirnya buat apa juga ketika kita udah memproklamirkan merdeka, mencanangkan negara republik, tapi di dalamnya itu tidak terjadi perubahan dulu, tetap feodal, tetap kekuasaan turun-temurun dan sebagainya. Makanya Ben menaruh perhatian ke itu karena ya ini satu langkah yang menurutku langkah yang sangat, ya memang sudah seharusnya kalau memang mau total, katakanlah revolusi total tuh ya memang seperti itu kan harusnya gitu. Nggak rancu gitu. Nggak rancu dalam artian wong merdeka tapi kok yo raja gitu loh, kan aneh. Presiden tapi yang punya raja. Dan kemudian memang kalau kita ngomong kuasa, memang dasarnya kuasa Kasunanan Surakarta itu memang udah nggak sekuat Kasultanan gitu, Kasultanan Jogja gitu kan, makanya. Tapi memang dari luar menurutku swap raja kenapa mendapat perhatian, karena memang itu sih soal konsepsi kok. Kenapa itu bisa menjadi perhatian lebih, karena itu benar-benar radikal itu yang diubah tuh. Bayangin tuh kayak kaulo yang dalam konsep kerajaan Jawa itu kan kayak kaulo tuh kan kayak nggak punya hak apapun kan. Apa-apa tuh minjem dari raja gitu. Tapi kok mereka kayak berani-beraninya menentang dan tidak mengharapkan lagi mereka diperintah oleh raja itu gitu. Menurutku ya menarik sih. Ya. Dalam bayanganku itu Dan. Oke, ini udah cukup lama nih. Ada yang belum aku, maksudnya ada yang mau kamu omongin tapi aku belum nanya nggak? Yang menurutmu menarik dari buku ini itu apa? Mungkin biar orang lain mungkin baca kalau juga. Menurutku menarik adalah ini kayak, jadi gini, pemilihan periodisasi ini kan Ben ya mendeklar ini disertasi dia ini disertasi sejarah kan, meskipun Ben ini ilmuwan politik sebenarnya gitu kan. Tapi ketika dia berani mengambil satu periode, mengambil lokus, ya ini disertasi sejarah gitu. Dan menurutku dia cukup unik karena mengambil periode yang sangat kayak menjadi jembatan gitu loh. Orang tuh umumnya kalau nggak ngambil periode 42, 45 ya 45, 49. Tapi dia enggak, dia 44, 46 kan. Nanggung ke nanggung gitu loh. Jadi kayak setengah ke setengah gitu. Setahun yang di Jepang, setahunnya lagi yang periode yang kemerdekaan gitu.
Nah, menurutku ini menarik karena dia ngasih tahu transisi dengan sangat apa ya? Dia kayak ngasih latar belakang yang bagus buat kalau kita pengen mengkaji revolusi gitu loh. Dia kayak ngasih jembatan gitu kan. Bagaimana sebenarnya revolusi itu kok revolusi itu terjadinya kayak gini? Ya ini karena sebabnya itu di zaman Jepangnya tuh begini gitu. Dan dia nggak, karena selama ini terjadi gini, misalnya orang bahas 45 49, yang tak periode 42 sampai 45 di zaman Jepang itu hanya kayak sekelumit gitu loh, kayak pengantar yang tipis lah gitu. Tapi kan Ben enggak, Ben menempatkan itu sebagai periode apa ya, mendudukan itu sebagai sesuatu yang penting juga dan beri porsi yang cukup agar kita tahu latar belakang kenapa revolusi itu begini, ya karena sebabnya di zaman Jepang tuh begini gitu. Secara nggak langsung dia bilang gitu. Dan itu pertama. Kedua, Ben ini menurutku ini cukup gila ya. Maksudnya disertasi yang cukup gila dalam artian dia cukup punya energi yang berlebih buat mengumpulkan sumber sebenarnya. Ketika ini kan dia bikin di tahun 60-an kan, dia masih bisa mewawancarai orang-orang yang masih hidup di zaman-zaman 45 49 itu. Terus dia banyak mengumpulkan literatur sebenarnya, literatur yang menurutku kayak dokumen-dokumen militer yang itu aku membayangkan sebagai orang sejarah aja capek gitu, aku bacain aja capek gitu loh. Karena dia sangat detail. Iya kan, memberikan di footnote itu dia sangat bisa memberikan gambaran peristiwa itu kayak apa gitu. Ini setara dengan kayak tulisannya si Haripuse ketika dia nulis tentang Karmalaka yang 4 jilid itu. Sama capek bacanya, tapi memang ini orang yang sangat menurutku gila, bisa kayak menyusun kronik tapi yang dinarasikan jadi satu bagian yang utuh gitu loh. Menurutku itu sih, jadi dua hal ini yang salah satu yang bikin ini kayak ya mungkin agak ngebosenin dalam beberapa hal. Aku juga kadang bosen bacanya karena sangat detailnya itu. Tapi di sisi lain memang ini usahanya sangat luar biasa menurutku. Dan ini menurutku salah satu pengantar yang baik untuk memahami sejarah Indonesia yang pasca kemerdekaan gitu ya. Gimana negara ini akhirnya punya bentuk. Maksudnya kok problem-problem Indonesia sekarang tuh ya sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang tadi dulu sih gitu. Kayak itu hanya kayak kontinuitas gitu loh, kelanjutan. Jadi kayak nggak ada yang berubah sebenarnya. Ya mungkin hanya aktor-aktornya gitu, tapi pola-polanya tuh gak ada yang berubah kok. Gimana rumit-rumitnya Indonesia itu ada semua di sini menurutku ya. Paling ya, itu sih kan. Ya, jadi emang nggak seseru baca novel sejarah ya. Emang lebih bosan tapi isinya benar-benar kaya gitu. Karena dia bisa mengumpulkan banyak hal yang itu nggak mudah untuk dirangkai gitu loh. Gimana nggak tumpang tindih, gimana saling bunyi satu sama lain gitu, itu bukan hal yang gampang loh. Ya. Oke, berarti tinggal nanti nunggu ini disertasinya Willy nih tentang apa. Amin ya Allah. Ini dulu ya, tesis dulu ya berarti ya. Tesis ya. Mau aman. Oke. Makasih banyak Willy. Sama-sama Dan. Menarik banget, banyak hal-hal yang sebenarnya juga nggak ada di buku ini tapi memperkaya. Agak melenceng ya. Bukan melenceng, tapi kan memperkaya obrolan masa-masa kemerdekaan itu, revolusi kemerdekaan. Oke, ya terima kasih semuanya, terima kasih juga semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di Pijak Talk selanjutnya. Oke, makasih Willy. Yuk, sama-sama.